Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ustazah hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak ustazah, hari ini kita akan belajar materi PPKN. Buka bukunya, materi semester 2 bab 4 halaman 96 dan 97. Nah, dengarkan video pembelajaran ustazah hari ini, Nas. Makna Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia Garuda Pancasila. Frasa ini berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Diterjemahkan per kata Bhinneka Tunggal Ika. Kata Bhinneka berarti beraneka ragam. Kata neka dalam bahasa Sanskerta berarti macam dan menjadi pembentuk kata aneka dalam bahasa Indonesia. Kata tunggal berarti satu. Kata ika berarti itu. Secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan beraneka satu itu. Yang bermakna meskipun beraneka ragam tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan. Kalimat ini merupakan kutipan dari sebuah kakawin Jawa kuno yaitu Kakawin Sutasoma, karangan Empu Tantular semasa Kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Saya akan menjelaskan bagian B, arti penting semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Di video sebelumnya, Ustazah sudah menjelaskan makna dan pengertian Bhinneka Tunggal Ika. Bisa anak Ustazah lihat di halaman 96 dan putar kembali video sebelumnya. Yang belum mencatat silakan mencatat. Selanjutnya kita akan belajar tentang yang halaman 97. B, arti penting semboyan Bhinneka Tunggal Ika, di mana Bhinneka Tunggal Ika bagi bangsa Indonesia merupakan semboyan untuk menata dan mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara bagi setiap warga negara. Dan juga Bhinneka Tunggal Ika juga turut mengharmoniskan hubungan dalam perbedaan suku, ras, agama, bahasa, dan budaya di antara warga negara Indonesia. Kata Bhinneka Tunggal Ika ini terdapat pada lambang negara Republik Indonesia. Adapun lambang negara kita yaitu burung Garuda Pancasila, di mana lambang negara burung Garuda Pancasila ini mencengkram sebuah pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Coba Ustazah tanyakan, masih ingat arti Bhinneka Tunggal Ika, Nak? Iya, Bhinneka Tunggal Ika artinya walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Di sini Bhinneka Tunggal Ika terdapat dua aspek. Yang pertama, dua aspek kekuasaan yang mempengaruhi perkembangan persatuan suatu bangsa Indonesia, di mana dua aspek itu kekuasaan fisik ataupun dikatakan lahir. Di sini maknanya kekuasaan material yang berupa kekerasan, paksaan, dan yang kedua kekuasaan idealis atau kekuasaan batin. Ini berupa nafsu, ide-ide, kepercayaan. Nah, dalam perkembangan nasionalisme di dunia terdapat berbagai macam teori
salah satunya yang dikemukakan oleh Hans Kohn yang menyatakan bahwa nasionalisme berbentuk kebersamaan bahasa, ras, agama, peradaban, wilayah, negara, dan kewarganegaraan, sehingga terdapatlah prinsip-prinsip nasionalisme Indonesia atau persatuan Indonesia yang tersusun dalam kesatuan majemuk. Nah, di sini dibagi atas 4 kesatuan majemuk. Yang pertama, kesatuan sejarah, kesatuan nasib, kesatuan kebudayaan, dan kesatuan asas kerohanian, di mana prinsip-prinsip nasionalisme ini tersimpul dalam sila ketiga. Coba Ustazah tanya, apa bunyi sila ketiga? Ya, bunyi sila ketiga itu bunyinya Persatuan Indonesia. Nah, dan artinya juga Persatuan Indonesia itu adalah sebagai jiwa dan semangat perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dan menurut Muhammad Yamin, bangsa Indonesia dalam merintis terbentuknya suatu bangsa dalam panggung politik internasional melalui suatu proses sejarahnya sendiri yang tidak sama dengan bangsa lain. Nah, Indonesia ini terdapat ada 3 fase berlangsungnya ketika Persatuan Indonesia. Fase pertama itu zaman kejayaan Sriwijaya, lalu zaman Majapahit, dan yang terakhir adalah zaman kejayaan Indonesia merdeka. Yang kita ketahui sendiri, tanggal kemerdekaan Indonesia adalah tanggal 17 Agustus 1945. Pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia itu artinya persatuan Indonesia. Nah, persatuan Indonesia itu adalah faktor kunci di mana sebagai sumber semangat, motivasi, dan penggerak perjuangan Indonesia. Hal itu tercantum dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia. Apa bunyinya? Dan perjuangan pergerakan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Salah satu organisasi yang mencapai cita-cita bangsa Indonesia yaitu ada kurang lebih 8 cita-citanya. Salah satunya adalah Serikat Dagang Islam pada tahun 1990, Budi Utomo pada tahun 1908, Serikat Islam 1911, Muhammadiyah 1912, Indespars 1911, Perhimpunan Indonesia 1924, Partai Nasional Indonesia 1929, dan Partindo 1933. Dalam mencapai cita-cita, pertama kali yang kita tampak dalam bentuk federasi seluruh organisasi atau politik masyarakat, yaitu didapatlah Pemufakatan atau Perhimpunan Politik Kemerdekaan Indonesia, sehingga terbentuklah para pemuda untuk membuat ikrar Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ini sendiri dipelopori oleh pemuda perintis kemerdekaan pada tanggal 28 Oktober 1928 di Jakarta. Adapun bunyi ikrar Sumpah Pemuda itu yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia, di mana Ikrar Sumpah Pemuda menyatakan satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Itu terdapat 3 aspek persatuan Indonesia, yaitu aspek satu nusa, aspek satu bangsa, dan aspek satu bahasa. Dan peristiwa Sumpah Pemuda ini menjadi pangkal tumpuan cita-cita menuju Indonesia merdeka.
Karena sebelum kita mengadakan Sumpah Pemuda, terlebih dahulu kita membuat semboyan Bhinneka Tunggal Ika, di mana pada zaman dulu rakyat Indonesia dijajah oleh bangsa Belanda dan Jepang, di mana pada saat itu rakyat Indonesia belum memiliki persatuan. Maka untuk itu Indonesia memilih semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang bertujuan untuk mempersatukan Indonesia, mempersatukan bangsa Indonesia di bumi Ibu Pertiwi ini agar mengusir para penjajah. Sehingga Bhinneka Tunggal Ika sekarang merupakan semboyan negara Indonesia sebagai dasar untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Nah, itu tadi penjelasan tentang arti penting Bhinneka Tunggal Ika dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Silahkan anak Ustazah catat yang Ustazah jelaskan. Silahkan catat di bukunya. Ustazah harapkan jangan di skip videonya, karena penting penjelasan Ustazah akan Ustazah tanyakan sewaktu-waktu. Ustazah akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.